War-Razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah sang pemberi rizki, dialah sang pemilik kekuatan yang paling tinggi. Teman-teman saudara sekalian, jadi jodoh bagian dari rizki, dan pemberi rizki itu hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dibilang jodohmu ada di tangan Allah, itu memang benar. Dan sesuatu yang ada di tangan Allah, itu ada sering sekalian, Allah mengatakan tentangnya, yarzuqu man yasha, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang memberikan rizki sesuai dengan apa yang telah ditetapkan olehnya. Wa qaddarahu taqdira. Kata Allah, Allah lah yang sudah menakar-nakar sesuai dengan ukuran dari Allah. Karenanya kita lihat urusan rezeki ini, rezeki yang berupa materi misalnya, berupa uang misalnya. Kita lihat ada orang pintar gitu, tapi rezekinya biasa-biasa aja. Ada orang nggak pintar, tapi rezekinya melimpah ruah. Pernah lihat begitu nggak deh? Kita lihat gitu, ada orang cantik, tapi rezekinya seret gitu. Banyak juga cantik yang rezekinya banyak, juga banyak. Jadi urusan rezeki ini itu tidak tergantung kepada seperti apa rupamu, seperti apa kecerdasanmu. Semuanya memang bergantung kepada sang pemberi rizki, semau-maunya dia gitu. Sama halnya dengan urusan jodoh. Pernah lihat gak? Ada ceweknya cantik, cowoknya enggak cakep. Sering. Pernah lihat gak sebaliknya? Ceweknya enggak cantik, cowoknya cakep. Ada? Ada juga. Ada juga yang subhanallah, dalam ceweknya cantik, ceweknya kaya pula, cowoknya udahlah nggak cakep, nggak kaya pula. Pernah lihat yang begitu? Pernah. Orang mikirnya kenapa nih? Jangan-jangan dipelet. Ceweknya cantik, kaya, cowoknya udahlah nggak cakep, nggak kaya pula gitu, pelet mesti di kayaknya. Apakah begitu? Enggak juga. Ya urusannya terserah sang pemberi rizki. Benar-benar tergantung dari dia. Teman-teman saya sekalian. Jadi sebenarnya jodoh dicari atau dinanti nih? Ya kalau urusannya jodohmu ada di tangan Allah, ya kamu gak usah nyari. Kamu nyarinya bisa di mana? Orang jodohnya di tangan Allah kok. Kamu mau nyari jodoh di universitas, di fakultas. Nah jodohnya itu kan gak di fakultas, jodohnya adanya di tangan Allah. Kamu gak usah repot-repot nyarinya di fakultas, deh. Saya harus keluar rumah nih. Saya kalau di rumah terus, saya nggak ketemu sama cowok, akhirnya saya jadinya nggak dilamar. Akhirnya saya nggak deket-deket sama cowok, akhirnya nggak ada yang lamar saya. Oh jadi kamu mau keluar kemana? Keluar ke jalanan? Emang jodohnya ada di jalanan? Enggak. Jodohnya adanya di mana? Di tangan Allah. Jadi kalau dibilang apakah jodoh itu dicari? Enggak, karena
tidak di tempat tersebut, jodohmu hilang. Ini deh cerita anekdot kecil untuk menunjukkanmu betapa sangat bodohnya mencari sesuatu tidak di tempat hilang. Tahu Nasruddin Koja nggak tahu ya. Jadi laki-laki sufi yang dianggap komedi, yang dianggap lucu gitu, dianggap kocak, semacam Abu Nawas ya. Abu Nawas kalau di Baghdad, di Mesir. Nah ini ada tokoh di Arab juga namanya Nasruddin Koja. Itu beliau seorang yang benar-benar lucu. Saya suka baca buku-buku komik tentang beliau tuh. Sewaktu saya sekolah di Tarim dulu, liburannya baca komik-komiknya Nasruddin Koja. Suatu ketika Nasruddin Koja lagi nyari, kelihatan sedang mencari sesuatu di luar, bercahayakan cahaya bulan. Jadi bulan lagi terang, malam-malam dia nyari sesuatu gitu. Ada tetangganya yang nyamperin, ikutan nyari juga, sambil nanya, Nasruddin, kamu lagi nyari sesuatu? Oh, apaan yang hilang? Uang. Oh, berapaan Nasruddin uangnya? Misalnya gitu ya, 300.000. Bentuknya kayak apaan? Uang kertas, misalnya gitu. Tuh ikutan, tetangganya ikutan nyari juga. Habis itu nanya, Nasruddin, hilangnya di mana? Di dalam rumah. Terus ngapain kamu nyarinya di sini, Nasruddin? Ngapain kamu nyarinya di sini? Dan jawabannya Nasruddin, soalnya di dalam rumah gelap, di sini terang. Itu mau sampai subuh juga nggak bakalan ketemu deh. Nak hilangnya di dalam rumah, nyarinya di luar. Betul lah? Adalah orang bodoh yang mencari sesuatu tidak pada tempat di mana dia berada. Kalau nyari sesuatu, nyarinya di tempatnya. Maka bicara tentang jodoh, kamu tidak bisa mencarinya sebab bukan di sana tempatnya. Kamu mau nyari di jalanan, jodohmu nggak di jalanan. Kamu mau nyari, saya mau nyari jodoh, kemana? Ke masjid. Dek, jodohmu bahkan nggak berada di masjid. Jadi saya nyarinya di mana? Nggak dicari, karena memang tidak berada di tempat manapun. Dan terus jodohnya di mana? Jodohnya adanya di tangan Allah. Jadi kemanapun kamu nyari, kamu gak bakalan ketemu. Tapi banyak yang ketemu tuh Ustazah. Maksudnya gimana? Ketemu di universitas, kemudian kenalan, deket, pacaran, terus akhirnya mereka mau nikah. Kan kayaknya ketemu gitu. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu ceritanya. Pernah lihat gak orang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa? Baper sama jodohnya orang, galau sama jodohnya orang, jagain hati, ternyata dia jodohnya orang. Ya ampun, itu sih kalau saya bilang salah satu derita yang nggak ada obatnya itu ya, nyesek. Adik-adik saudara sekalian, nyesek. Jadi jodoh itu jangan dicari, karena kemanapun kamu mencari, bukan di sana dia berada. Kalau gitu pilihan kedua nih, Ustazah, yaitu di nanti. Boleh begitu? Atau saya kasih pilihan ketiga, walaupun gak ada dalam
jodohmu dicari atau dinanti? Kalau saya bilang mendingan dimohonkan, didoakan, dimintakan kepada yang punya. Yang punya adalah Allah. Jadi gak apa-apa, jangan gengsi, jangan malu buat meminta urusan jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu merasa kamu belum pengen nikah sekalipun. Gak apa-apa, doa aja. Toh juga yang kamu minta kan bukan asal. Ada ya? Yang kamu minta juga bukan urusan jodoh yang asal jodoh. Ya Allah, kasih dong saya jodoh yang penting laki-laki. Nah, kita ceritanya gitu. Minta, tapi selama dalam masa jodoh tersebut belum datang, kamu harus tahu bahwasanya Allah mempersiapkan untukmu yang paling tepat. Untuk kamu juga menempatkan dirimu. Gimana Ustazah? Maksudnya menempatkan diri saya itu gimana? Kamu baca dong firman Allah. Kata Allah begini nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Laki-laki yang gak baik untuk perempuan-perempuan yang tidak baik. Demikian pula dengan sebaliknya. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithin. Perempuan-perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Demikian pula dengan laki-laki yang tidak baik diperuntukkan untuk perempuan yang tidak baik. Jadi laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang jelek untuk perempuan-perempuan yang jelek. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, dan perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Buruk di sini bukan secara rupa. Halo? Buruk di sini bukan buruk secara rupa, akan tetapi buruk secara agamanya. Orang itu kalau agamanya baik, dapat laki-lakinya juga yang agamanya baik. Demikian pula sebaliknya. Maka kalau kamu berdoa, ya Allah, karuniakan untukku, Allahumma rzuqni zawjan salihan. Gitu ya. Kalau doa kenapa enaknya berbahasa Arab ya? Saya sering banget tuh ditanya, Ustazah doanya apa sih? Kalau kita pengen suami yang soleh, ya udah doa aja minta. Ya Allah karuniakan aku suami yang soleh. Kecuali dalam sholat, di luar sholat tuh doa boleh pakai bahasa apa aja, bahkan saat kamu tawaf sekalipun. Cuma dalam sholat saja yang doa tuh harus pakai bahasa Arab. Selebihnya di luar sholat itu semua bahasa boleh kamu pakai. Semakin kamu akrab sama bahasanya malah justru semakin baik karena kamu semakin menghayati. Gak pakai mikir. Coba deh, ada suruh doa pakai bahasa Inggris. Kayak sambil doa sambil mikirin grammarnya gitu. Sambil mikirin susunannya gitu. Kecuali kalau kamu memang biasa berbahasa Inggris, silahkan doa dengan bahasa Inggris. Tapi kalau kamu biasa berbahasa Indonesia, berdoalah dengan bahasamu sendiri. Allahumma rzuqni zawjan salihan barakan muhibban lak muhibban linabiyyi. Ya Allah karuniakan suami yang soleh, yang baik akhlaknya, yang baik agamanya,
dari kesolehan atau keinginanmu terhadap seorang laki-laki, minta. Ustazah, kalau banyak mintanya nanti susah dapatnya karena nggak sesuai sama kriterianya. Ya sisanya yang lain-lain tuh deh. Ya ini ya, kalau saya bilang ini adik-adik, mintalah sesuatu yang kamu pasti terhadap barang tersebut bagusnya, kamu pasti sama kebaikannya, itu silakan minta. Jangan meminta sesuatu yang nantinya akan kamu sesali. Maksudnya gimana Ustazah? Gini nih, kalau urusan baik akhlaknya itu kan kamu gak akan pernah menyesali, betul kan? Kalau masalah orang tersebut bagus ibadahnya, gak akan pernah kamu sesali. Tapi kalau urusan, ya Allah saya kepengen suami yang cakep, belum tentu loh kamu gak nyeselin. Kalau saya nanya sama ibu-ibu nih, nyesel gak punya suami cakep? Banyak yang bilang nyesel, Ustazah susah jaganya. Tiap jalan kemana cewek-cewek seneng banget udah ngeliatin, susah jagain. Ada jadi hal-hal yang seperti itu tuh belum tentu kebaikannya. Minta ya Allah saya pengen suami yang kaya raya, itu belum tentu baik bagimu, belum tentu baik bagi kamu. Biasanya orang kaya raya sibuk, betul gak? Jadinya malah akhirnya jadi gak punya banyak waktu bersama denganmu. Kan gitu? Halo? Belum tentu itu tidak kamu sesali nanti. Belum tentu. Maka mintalah sesuatu yang pasti gak bakalan kamu sesali. Ini saya kasih tahu aja deh. Pernah satu waktu ada seorang ibu bilang begini sama saya, seorang istri, Ustazah, suami saya jarang banget ada di rumah Ustazah. Doain ya suami saya betah di rumah. Ya ibu, saya doain biar suami betah di rumah. Fatihah. Pulang dia. Berapa bulan kemudian dia datang lagi. Ustazah, ya Allah Ustazah, suami saya keluar dari kerjaannya di rumah, susah deh saya Ustazah. Hitungan bulan, sesuatu yang awalnya diminta kemudian menjadi sesuatu yang disesali belakangan. Nah itu kalau masih di dunia aja kayak begitu, apalagi di akhirat. Minta suami Allah yang kaya raya pokoknya, yang punya pulau, yang punya pesawat pribadi. Waduh, deh. Kadang-kadang di dunianya udah kamu seseli loh yang begituan, apalagi di akhirat. Pas hisabnya panjang, kamu ikut-ikutan di hisab juga, waduh, bahaya. Maka teman-teman saya sekalian, untuk urusan-urusan yang dunia, yang sifatnya duniawi, biarkan Allah memilihkannya untukmu yang terbaik. Kalau ada sesuatu kriteria yang kamu inginkan dari suamimu, saran saya, minta untuk sesuatu hal yang sudah pasti bagusnya. Ya Allah, aku ingin memiliki atau karuniakan kepadaku seorang suami yang soleh, yang baik hatinya, yang takwa kepadamu, yang bagus ibadahnya, kan begitu? Yang mencintai keluarganya. Sebab kalau nggak mencintai keluarganya kan pasti gak bagus juga. Menelantarkan keluarganya misalnya gitu kan. Yang dapat mendekatkanku kepadamu ya Allah, yang dapat beribadah bersama-sama. Kami dapat beribadah bersama-sama. Minta hal-hal yang sudah pasti bagusnya, baik akhlaknya, gitu kan, baik orangnya, gitu, dermawan, tawadhu, gitu.
minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya ditanya jodoh dicari atau dinanti, sepertinya saya lebih suka pilihan yang ketiga. Jodoh tidak bisa kamu cari, tidak bisa kamu cari, karena tidak di sana ia berada. Itu yang pasti. Apakah dinanti? Iya. Akan tetapi sembari menanti tersebut, kamu bisa melakukan yang satunya, yaitu minta. Mintanya kepada yang punya. Karena jodoh berada di tangan Allah, maka mintalah hanya kepadanya. Saran saya jangan pacaran. Kenapa? Membuatmu tidak bisa memiliki kriteria. Kalau kamu selama ini memiliki kriteria terhadap urusan jodoh, jangan pacaran. Kalau kamu pacaran, membuatmu gak bisa punya kriteria. Karena nih gini nih, orang tuh ya berpikir tentang pacaran untuk pengenalan. Padahal kalau sudah kenalan, kemudian kamu jatuh cinta, pacaran itu kan jatuh cinta. Kamu mau pacaran sama orang yang kamu gak cinta, namanya bukan pacaran. Kan gitu ya? Konsep pacaran itu kan jatuh cinta, Dede. Kalau sudah jatuh cinta, aib-aibnya kamu jadi gak bisa rasa. Orang tuh kalau udah cinta, seperti yang adik-adik sering dengar, tai kucing. Itu siapa yang udah nyoba ya? Saya heran tuh tiap kali dengar ada istilah tai kucing rasa coklat. Atau yang gampangan apa biasanya? Jangan tai kucing amat sih gitu. Tempe rasa daging gitu masih menyenangkan kayaknya ya. Nah ini adik-adik. Jadi kalau orang jatuh cinta tuh gak terlalu kelihatan gitu sama aib-aib orang yang dicintai. Cinta membutakanmu. Apalagi adik-adik pasti udah yang udah pernah tahu rasanya jatuh cinta, udah tahu dan apa yang saya sampaikan. Cinta itu buta. Betul apa enggak? Cinta menutup matamu dari aib-aib, hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada dalam diri pasanganmu. Terus kalau udah jatuh cinta kayak begitu deh, akhirnya kamu jadi ingin selalu bersama sama dia. Jadinya doanya gak lagi ya Allah karuniakan kepadaku jodoh yang soleh. Akan tetapi kamu doanya udah ya Allah kawinkan aku sama dia. Betul gak? Jodohkan aku dengannya ya Allah, sebab aku tak mampu hidup tanpanya. Udah rusak semua, kamu jadi gak punya kriteria lagi. Makanya nih mumpung belum terlanjur, saya liatin nih mumpung belum terlanjur nih adik-adik. Yang hadir kan rata-rata belum pada nikah nih. Mumpung belum terlanjur, kalau kamu pengen bisa lebih memungkinkanmu untuk mendapatkan jodoh yang kamu harapkan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan kriteriamu, maka jangan pacaran, ganti dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ustazah, kalau nggak pacaran gitu, tahu dari mana kalau dia adalah the one? Tahu dari mana kalau dia adalah the only one? Adalah orang yang kita selama ini mintakan kepada Allah. Nah kita nggak pacaran, kita nggak kenal sama dia. Oh kamu salah. Kalau kamu berdoa, kamu minta, kemudian ada seseorang yang mendekatimu, kamu hanya perlu mengatakan kepadanya, maaf, saya nggak mau pacaran. Kalau kamu memang serius, kita pacaran ini pendekatan untuk bisa nantinya kalau kita cocok menikah. Nggak oke kita caranya bilangin sama dia, kita inginnya yang halal aja. Karena kalau pacaran
meninggalkan haram. Jadi saya mau yang halal. Kamu kalau serius sama saya, silahkan kontak nomor ini. Siapa itu? Bapak saya. Lamarlah aku katanya. Yang bener aja. Masa sih belum udah ngelamar? Nanti kalau kamu udah lamar, saya akan istikharah. Dan kalau ternyata hasilnya baik, bismillah, kita pacaran sesudah menikah. Halo? Kayaknya gak pada setuju sama konsep saya. Agak aneh ya? Enggak aneh. Karena itu yang diatur sama agama itu sebenarnya. Islam tidak pernah menghalalkan pacaran. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma khala rajul wa imra'ah illa wasyaiton dzarihuma." Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan, adalah setan. Dan orang yang sebelum menikahnya melibatkan peran setan dalam kehidupannya. Ini setannya udah diajakin terus nih. Ceritanya, pacaran kan berarti ngajakin setan. Tinggal ngundangin setan dulu gitu. Kalau udah janjian, ntar pulang dari kampus kita kamu tunggu di itu ya, di pengkolan. Oke, misalnya gitu kan. Kemudian kamu berdua-duaan jalanan sama dia. Itu kamu sama aja lagi nguling setan. Ayo dong kita bertiga. Yuk kita mau jalan berduaan nih. Yuk kamu ikut. Sama aja kayak gitu. Kamu mengundang setan dalam banyak aktivitasmu ketika kamu mulai membuka hati untuk berdekatan dengan laki-laki. Tapi ini bukan pacaran, misalnya ta'arufan. Ini sama aja. Apa bedanya? Yang satu bahasa Indonesia, yang satu kesannya kayak bahasa Arab gitu. Kesannya kayak bahasa Arab gitu ya. Nah sama-sama aja. Yang namanya orang berdua-duaan, yang ketiganya adalah setan kamu libatkan karena kamu pacaran. Emangnya setan bisa gitu kamu usir ketika kemudian kamu menikah? Setannya bilang enak aja. Selama ini kamu ngajak-ngajak saya, giliran sekarang kamu mau melepaskan saya begitu aja. Tidak begitu mudah. Gak mudah untuk mengeluarkan setan dalam rumah tanggamu sesudah kamu menikah jika sebelumnya kamu pacaran. Untuk perjuangan dahsyat itu pun kalau kamu menikah. Kalau nggak menikah tambah lagi, apalagi ya Allah, ya Allah. Di istilah anak-anak zaman sekarang, jodoh itu ustazah nggak dicari, nggak dinanti, tapi dijebak. Maksudnya gimana nih jodoh dijebak? Ya dijebak. Nauzubillah, katanya ceweknya hamil duluan, mau nggak mau dia harus mempertanggungjawabkan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Itu setannya udah benar-benar menang. Kalau sampai terjadi hal yang seperti itu, adik-adik, kamu silahkan liatin orang-orang yang mengawali rumah tangganya dengan hal-hal haram, dosa besar yang seperti itu. Siapa di antara mereka yang rumah tangganya dapat berlangsung hingga panjang, dapat berlangsung rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah warahmah? Ya Allah, susah setengah mati, bahkan bisa dikatakan jarang banget. Kalau malah dari yang saya perhatikan malah hampir gak ada gitu. Dari yang bermula dengan aku tak mampu hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu.
Beneran ini. Yang awal-awalnya, aduh, semua perempuan gak ada yang menarik selain kamu. Semua perempuan mendorong. Yang menarik cewek ini aja gitu. Nanti berakhir dengan semua perempuan menarik kecuali